Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونخصوصا صاحب الراتب الحداد سيد عبد الله بن عون الحداد وأصوله وفروعه ومشايخه ولسلسلته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua yang hadir bisa melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita semua, yakni anggota badan ini. Alhamdulillah kita bisa mensyukuri, yakni dengan kita menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kita mau mendengarkan kalamullah, kita mau mendengarkan zikrullah, kita mau mendengarkan salawatullah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu juga mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita mudah-mudahan menjadi anak cucu dan keluarga yang selamat fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala, karena ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala puncak kenikmatan yang diinginkan oleh setiap manusia. Salawat salam mudah-mudahan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan dengan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lantaran, menjadi wasilah kita tambah mahabbah, tambah cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita dan mudah-mudahan menjadi wasilah kelancaran hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap manusia itu wajib yang namanya tobat. Kami ulangi lagi, Pak, tobat. Karena ini wajib. Wajibnya tobat itu seperti wajibnya sholat 5 waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. At-taibu, seseorang yang taubat, minaz zambi, dari dosa, kaman, itu seperti orang la zamba, yang tidak punya dosa lahu baginya. Kata Rasulullah, ini pasti benarnya. Ketika kita mau taubat, menyesal, tidak mengulangi dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita dijadikan oleh Allah
orang yang tidak punya dosa. Karena fa inna taubata tajibu ma qablaha. Taubat itu adalah wajib. Wal mustaghfiru minaz zambi. Wal mustaghfiru, dan orang yang beristighfar, orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minaz zambi, dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dia mau beristighfar, dia mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika itu hubungan dosanya kepada Allah. Dia mau meminta maaf kepada manusia jika itu dosanya hakul adami, terhadap manusia. Tapi ada salah satu orang, bahkan kebanyakan orang, wal mustaghfiru minadz dzambi, di sini orang yang beristighfar di sini memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang ia lakukan, tapi hanya di lisan. Wa huwa, yang mana dia itu muqimun alaihi, tetap menjalankan maksiat, tetap menjalankan dosa. Ini mungkin kelas kita, ya. Yes, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang beristighfar dari dosa, namun dia tetap menjalankan dosa tersebut, maka kal mustahzi'i bi rabbih. Kata Rasulullah, dia seperti dianggap seperti orang yang meremehkan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir. Makanya orang tobat itu sulit, Pak. Oleh karena itu tobat diwajibkan. Kata Imam Ghazali, setelah kita bersyahadat, setelah kita tahu caranya sholat dan perabot-perabot sholat, kita juga harus mempelajari apa? Yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Harus dipelajari, Pak. Bukan kok dilaksanakan, tapi dipelajari. Apa sih maksiat? Apa sih yang nggak boleh? Ini semua maksiat, ya. Semua maksiat. Jadi kita harus tahu juga mana sih yang maksiat, mana sih yang taat. Ada salah satu orang dalam cerita dulu saya di pondok. Dia ini ada seorang laki-laki punya anak, Pak. Anaknya ini di samping diajari kebaikan, tapi diajari juga mengetahui itu maksiat, itu dosa. Yaitu diajak jalan-jalan naik motor, kemudian di pinggir jalan ada orang main kartu. Kemudian anak itu dikasih tahu, "Nak, itu pekerjaan gak baik, kamu jangan seperti itu." Lagi, muter lagi. Ada orang minum minuman keras, dikasih tahu, "Nak, itu nggak baik seperti itu, kamu jangan seperti itu." Muter lagi. Ada anak-anak berkelahi, "Nak, itu nggak baik, itu dosa." Jadi mulai dari kecil udah diajarkan, oh ini nggak baik. Tidak hanya diajari ini baik, ini baik, ini baik, tapi juga dikenalkan ini nggak baik, ini dosa. Bahkan di sejarah, di cerita Luqmanul Hakim, mewasiati anaknya, putranya, sudah dari kecil saja sudah diwasiati, kamu jangan sampai musyrik. Anak kecil diajari seperti itu. Kalau kita kira-kira sudah apa belum, Pak? Anak kita, kamu jangan sampai musyrik. La tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Itu anak kecil, Pak, diajari seperti itu. Kalau pikiran kita mungkin, masa anak kecil diajari seperti itu, belum nyampe. Tapi enggak. Awal mula pertama kali yang diajarkan kepada anak kita, yaitu minimal, kata kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari,
Anak kamu nanti kalau sudah bisa bicara, ajari siapa nabinya, di mana dilahirkan nabinya, dan di mana wafat dikuburkan nabinya, dan sahabat-sahabat Nabi, keluarga-keluarga Nabi, ajarkan. Gitu, awal mulai. Kemudian diajarkan syahadat dan terus. Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, an-nadmu, penyesalan itu taubatun, dianggap taubat. Kata Rasulullah, an-nadmu, penyesalan dari dosa itu dianggap taubat. Wattaibu minaz zambi, wattaibu, dan orang yang bertaubat minaz zambi, dari dosa, kaman la zambalahu, sering-sering diulang Rasulullah. Orang yang taubat dari dosa itu orang yang tidak punya dosa. Sering diulang. Kenapa kok sering diulang? Karena taubat ini wajib. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aznaba dzamban, barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, summa nadima alaihi, kemudian dia menyesali perbuatan dosa itu tadi, fahuwa kafaratuhu, maka an-nadbu di sini, maka penyesalan ini sebagai pelebur dosanya. Minimal ada rasa apa ya? Kalau orang baik itu, Pak, kalau mengerjakan suatu dosa itu ada di hati, itu ada rasa penyesalan meskipun sedikit. Rasa enggak enak. Karena sudah kadung iman. Ini tobat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga, likulli syai'in dawaun, setiap sesuatu itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi, dan obatnya dosa yaitu at-taubatu, tobat. Tobat itu adalah obatnya dosa. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, pengen nggak kita menceburkan diri kita ke bara api? Pengen nggak kita minum, berani nggak kita minum gelas yang berisi air campur racun yang mematikan? Berani nggak kita menceburkan diri kita ke dalam air yang mendidih? Kira-kira mau nggak, Pak? Nggak mau. Nah, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, di situ dikatakan dosa itu seperti itu. Berhubung dosa itu nggak kelihatan, maka kita ya enjoy saja, santai saja. Misalkan diperlihatkan, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad yang kita baca tadi, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ketika dosa-dosa kita itu diperlihatkan, maksiat-maksiat itu diperlihatkan, itu seperti itu, Pak. Bara api, kemudian racun, dan air yang mendidih. Coba bayangkan. Saya belum bisa membayangkan, Pak. Belum bisa membayangkan. Mungkin jamaah lebih bisa, karena lebih sepuh, lebih banyak makan makan garam, lebih banyak istighfarnya pastinya daripada saya. Lebih banyak pahalanya.
Mudah-mudahan hati kita senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dawuhnya doanya para aulia, para kekasih-kekasih Allah, Allahumma ftah qulubana futuhal arifin, ya Allah bukalah hati kami ya Allah sebagaimana Engkau membuka pintu hatinya orang-orang yang dekat dengan Allahumma ftah qulubana futuhal arifin, sebagaimana Engkau membuka hatinya orang-orang yang mengenalmu, dekat denganmu. Ini yang sering diucapkan para orang-orang soleh. Kemudian Anas bin Malik didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian bareng-bareng datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni aznabtu zamban. Ya Rasulullah, saya telah melakukan suatu dosa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata apa? Istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Lalu laki-laki tersebut berkata, inni atubu summa a'udu. Ya Rasulullah, saya sudah tobat, sudah beristighfar, namun saya mengulangi lagi ya Rasulullah. Saya mengulangi dosa itu lagi. Lalu apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama aznabda fatub. Di saat engkau melakukan dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat. Hatta yakuna asyaitonu wal hasir. Sehingga ketika kamu mau cepat-cepat tobat kepada Allah, maka setan saat itu dia menangis, dia gelisah. Jadi setan itu tidak senang melihat orang soleh, tidak senang melihat orang yang taubat, tidak senang melihat orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar, barang siapa melanggengkan istighfar, barang siapa yang mendawamkan istighfar, sering membaca istighfar, maka dia dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rizki. Rizki tidak hanya uang, tidak hanya harta, tidak hanya kesehatan. Semua yang kita butuhkan mudah. Oh, si A ini udah saatnya naik haji, dimudahkan. Oh, si A ini udah saatnya menyekolahkan anak, mudah. Oh, si A ini udah saatnya bangun rumah, mudah. Oh, si A ini udah saatnya zakat, dimudahkan. Ketika Allah memberikan rizki, rizki itu rozako itu artinya peparing. Peparing itu adalah pemberian. Semua pemberian. Maka di dalam kitab Kaifa takunu ghaniyan, di situ dikatakan, jika kamu pengen lancar diberi rizki oleh Allah, bacalah la ilaha illallah 1000 kali setelah sholat subuh. Rozako di sini jangan diartikan sempit hanya uang dan urusan duniawi saja. Tapi urusan iman kita ini juga rezeki. Urusan kita senang ibadah ini juga rezeki. Urusan kita berbuat kebaikan, suka menolong dan lain sebagainya, ini adalah rezeki. Beda nggak rezeki orang, rezekinya orang baik sama rezekinya orang yang tidak baik? Beda. Rezekinya orang baik membawa keberkahan, membawa kemanfaatan di dunia dan di akhirat.
Tapi rizki yang diberikan oleh Allah ke orang yang tidak baik, dia akan habis di dunia. Habisnya tidak begitu saja, tapi membawa madarat, membawa kerusakan. Kerusakannya tidak hanya dirinya, tapi anak cucunya juga merasakan. Satu saja kita melakukan suatu dosa, sehingga kita tidak cepat-cepat bertobat, efeknya tidak hanya di diri kita, anak istri juga kena efeknya. Bisa jadi ketika kita sering bermaksiat tersebut, lingkungan kita juga kena efek. Tapi semua perbuatan dosa, semua perbuatan maksiat itu jika cepat-cepat diistighfari, cepat-cepat kita berzikir kepada Allah, taubat kepada Allah, insya Allah akan diterima taubat kita. Kenapa sih taubat itu wajib? Kenapa sih taubat itu sering diucapkan oleh Rasulullah pada sahabat? Karena ketika kita enggan untuk tobat, ketika kita enggan, nggak cepat-cepat bertobat, ketika senang dalam kemaksiatan, ini akan menumbuhkan penyakit-penyakit hati. Kalau sudah terjangkit penyakit hati, na'udzubillah min dzalik, untuk niatan ikhlas, apalagi ikhlas, untuk niatan kita mendekat kepada Allah, apalagi mendekat, untuk kita mengenal Allah, rasanya sulit, jauh rasanya. Mungkin bisa lisan ini mengatakan Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ketika kesandung saja ya Allah, ketika kena apa-apa aja ya Allah, tapi enggak masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Karena masih tertutup. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tergolong orang yang senantiasa beristighfar. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dicatat oleh Allah kehidupannya, di dalam hidupnya itu ibadah kelihatannya, tapi kosong sehingga nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diminta, Pak. Harus diminta. Kalau nggak diminta, nggak dikasih. Karena kita nggak tahu catatan kita. Kita itu orang baik atau enggak, itu nggak tahu. Oleh karena itu, harus ada rojak. Rojak lah Pak, bukan rujak. Rojak. Rojak itu pengharapan. Harus banyak-banyak berdoa. Jangan hanya berdoa, ya Allah Engkau tahu apa yang ku mau. Alhamdulillah. Jangan hanya seperti itu Pak. Tapi mintalah, terus minta. Apa yang kita inginkan minta. Dunia kah? Akhirat kah? Lebih-lebih akhirat. Minta. Termasuk kita juga harus minta yang jelimet-jelimet Pak. Jelimet-jelimet. Yang halus-halus. Yang enggak semua orang itu bisa. Maksudnya enggak semua orang itu bisa melakukan permintaan. Ya seperti, ya Allah kuatkanlah iman kami. Ya Allah kuatkanlah keimanan kami. Berikanlah istiqomah. Ini kalau pikirannya pikiran dunia enggak nyampe. Doa sampai ke sini enggak nyampe. Apalagi para orang-orang soleh itu kalau doa tidak hanya sendiri. Saya punya guru itu, kalau doa mulai dari dunia urut sampai akhirat. Panjang. Dari mulai ya Allah berikanlah kelancaran. Mudah-mudahan yang Engkau berikan kelancaran ini lancar untuk saya bisa beribadah. Berikanlah rezeki yang halal. Yang mana rezeki yang halal ini mudah saya makan. Mudah saya untuk gunakan untuk beribadah kepadamu. Sehingga saya bisa istiqomah dalam beribadah. Dan mudah-mudahan yang Kau berikan rezeki berupa ibadah ini bisa kami jadikan, bisa Kau takdirkan kami untuk bisa masuk surga. Oh, naik langsung dari dunia langsung naik akhirat. Setelah Engkau masukkan kami ke dalam surga ya Allah,
Mudah-mudahan engkau berkenan untuk menemui kami. Itu paling nikmat yang paling agung, nikmat yang paling tinggi. Minimal kita harus juga doa, ya Allah jauhkanlah diri kami dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Habis maghrib dibaca 7 kali, habis subuh baca 7 kali. Itu ada hadisnya, Pak. Cuma tadi saya cari-cari nggak ketemu, nggak tahu, lupa saya di kitab apa. Sebelumnya itu saya nemu hadisnya di mana, cuma lupa kitabnya apa. Hadirin rahimakumullah. Tabayatu taubatan. Tobat itu wajib. Dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami teruskan cerita tadi. Lalu laki-laki tersebut berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, idzan taksiru dzunubi, ketika sudah banyak dosa-dosaku, bagaimana ya Rasulullah? Saya sudah tobat tapi masih aja melakukan maksiat, melakukan hal dosa. Lalu Rasulullah berkata, beristighfarlah. Ketika kamu tobat, beristighfar, maka setan saat itu akan gelisah. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Kalau sudah kadung, dosa saya banyak. Lalu Rasulullah faqala sallallahu alaihi wasallam, afullah akhir min dzunubika. Dosamu itu lebih sedikit dibanding ampunannya Allah. Begitu Pak. Kata Sayyid Abdul bin Al-Haddad, ingatlah kesalahan-kesalahan kita yang bisa menimbulkan, yang bisa membuahkan tambahnya taqarrub kita, dekatnya kita kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa, jangan lihat dosa itu, tapi lihatlah betapa besarnya ampunan Allah, betapa besarnya rahmatnya Allah. Kalau kita pengen baca itu Asmaul Husna sekaligus artinya, kita renungi, ya Allah, ya Rahman, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Pengasihnya Allah ini tidak ada yang menyamai. Ar-Rahman itu kalau Kiai Jawa memaknai, itu adalah rahmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Semua, nggak pilih kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Semua makhluknya, nggak pilih kasih. Yang pendosa juga diberi rahmat. Yang soleh juga diberi rahmat. Sama-sama rahmatnya, tapi yang rahmatnya orang soleh bisa menjadi wasilah masuknya ke dalam surganya Allah di akhirat. Tapi yang nggak soleh, ya hanya habis di WC, habis di dunia. Makannya orang soleh bisa menyampaikan ke surganya Allah, kalau tahu ilmunya. Tapi makannya orang yang tidak soleh cukup di sapi tank. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, setiap hal mubah itu bisa menjadi sunnah. Setiap hal yang mubah itu bisa menimbulkan pahala, yaitu ketika kita ilmui. Contoh makan. Makan ini bisa menimbulkan pahala, bisa mengantarkan kita menjadi orang soleh, bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah jika kita makannya ini kita niati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kata Sayyid Abdul bin Al-Haddad, ngasih tahu, kalau kamu makan, niatilah supaya kuat untuk ibadah. Tapi aneh, Imam Syafi'i itu
selama kalau nggak salah 16 tahun atau apa. Itu makannya cuma sedikit. Dibanding kita puasa itu jauh. Kita puasa aja kayak nggak puasa Pak ya makannya. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu kelihatannya kan hanya imam besar yang syariatnya saja yang menonjol ya, ilmu fikihnya saja. Tapi enggak. Beliau juga sufi. Orang yang zuhud. 4 mazhab ini zuhud semua. Sufi semua. Tapi yang terkenal bukan kesufiannya. Sampai Imam Ghazali saja menyanjung-nyanjung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak mau mendengarkan pembicaraan yang jelek. Jangan dengarkan, ayo pindah. Ya, suatu ketika mengajak muridnya ke pasar. Di pasar itu ada orang yang cekcok. Akhirnya santrinya ini melihat orang yang sedang cekcok itu tadi. Lalu apa kata Imam Syafi'i? Ayo jangan dilihat, ayo kita pergi. Karena di dalam kitab Hidayatul Hidayah ada hadis Innal mustami'a syarikul qail. Yang pertemuan sebelumnya. Orang yang mendengarkan sesuatu yang jelek. Pokoknya orang pendengar saja, mendengarkan orang yang berbicara itu kita menjadi teman orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mughtabain. Tergantung kita yang kita dengarkan ini orang baik enggak? Ketika omongannya ghibah, maka kita masuk ke dalam situ. Meskipun kita hanya mendengar. Apalagi dikasih setia, mendengar setia malah. Na'udzubillah. Ini termasuk maksiat al-uzun, maksiat kuping. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi tentang taubat ya. Sering Rasulullah ini mengatakan taubat. At-taubatu tahdimu al-haubah. At-taubatu taubat itu tahdimu merobohkan al-haubata dosa. Jadi taubat itu adalah suatu cara kita merobohkan dosa. Wa ruwiya 'anil Hasan radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyid Hasan. Sayyid Hasan mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau akhta'a ahadukum hatta yamla'a ma bainas sama'i wal ard summa taballahu alaihi." Ketika dari salah satu kalian itu mempunyai kesalahan, yang mana kesalahan itu jika diukur memenuhi langit dan bumi, memenuhi bainal langit dan bumi, antara langit dan bumi penuh dengan dosanya. Ini biar kita melihat betapa besarnya maghfirah Allah, betapa agungnya ampunan Allah. Rasulullah ngomong seperti ini, jika kalian punya kesalahan yang sangat besar, sangat banyak, sehingga tidak bisa dihitung, sampai Rasulullah itu menggambarkan hatta yamla'a ma bainas sama'i wal ard, ruangan ini antara langit dan bumi ini terisi dosanya semua. Summataba, kemudian dia mau bertaubat, maka taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Tapi dengan persyaratan taubatnya yang sungguh-sungguh Pak ya. Taubat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah.
Wahai sahabat, wahai umat Rasulullah, kata Rasulullah, tubu ilallah. Bertaubatlah engkau kepada Allah. Karena aku, kata Rasulullah, bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Bayangkan, Rasulullah saja bertaubat 100 kali. Yang sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita, Pak ya. Lihatlah ampunan Allah begitu besarnya. Gambaran Rasulullah jika seseorang itu punya kesalahan yang begitu banyak, begitu luas kesalahannya, tapi dia mau tobat kembali kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Sama seperti hadis yang di Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi, ketika seseorang itu udah takdirnya di catatan Lauhul Mahfuz, catatannya sudah distempel masuk si A masuk surga, meskipun perjalanan hidup di dunianya ini adalah seorang pendosa, tapi nanti akan ditakdirkan di hari akhir hayatnya bisa bertobat. Tapi kalau orang ini sudah catatannya masuk neraka, meskipun orang ini beribadah, biasanya ibadahnya itu tidak sampai ke dalam hati, hanya untuk pantas-pantasan saja. Nauzubillah. Makanya berdoa terus. Kekuatan kita adalah apa? Tergantung kita mau doa atau enggak. Karena ada dawuh ad-du'a'u silahul mu'min. Senjata kita doa. Jangan bosan-bosan doa. Maka dari itu kita kan sering mendengar Rasulullah ketika masuk rumah doa, masuk masjid doa. Oh, betapa pentingnya doa. Mau apa saja doa. Karena doa itu adalah membuktikan bahwa kita itu lemah. Kita itu butuh Allah. Kalau kita tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah, kita akan didekati setan. Kalau sudah didekati setan, udah nggak bisa apa-apa. Hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Hanya pemberian Allah yang kita harapkan. La ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah itu, Pak. Kalau kita hidup di dunia pengen pengen rumah belum kesampaian, pengen tanah belum kesampaian, jangan khawatir, Pak. Baca la ilaha haula wala quwata illa billah. Kita akan diberi tanah sekaligus bangunannya di surga. Di surga, enggak di dunia. Di surga. Pasti, kata Rasulullah. Kanzun min kunuzil jannah. Ini ada gudangnya kebaikan. La haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, maka orang ini dikasih lokasi, yang lokasi situ, daerah situ ditanam pohon-pohon kurma di surga. Udah ada pelangnya lah. Oh, tanah ini buat si A, tanah ini buat si A. Jangan khawatir. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertobat, beristighfar, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nafsu itu pengennya menjauh dari Allah. Kalau kita tidak ilmui, kalau kita tidak tirakati, harus tirakat. Tirakat gak harus puasa. Tirakat itu bersungguh-sungguh, itu juga tirakat. Mujahadah. Jahadah itu bersungguh-sungguh.
Kalau kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah tidak ada kesungguhan, ini nggak akan nyampe. Tapi kalau ada kesungguhan, akan dibukakan jalan menuju Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita, anak cucu kita, istri kita, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi orang-orang yang soleh-solehah, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita idam-idamkan, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi